Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memperkenalkan diri, saya awali dengan berterima kasih kepada Masnya sudah memberikan waktu buat kita. Kami dari kelompok 5, saya Muhammad Afandi Rawan dan teman saya Wahyu Hidayat. Dan saya Aulia Syafi'i. Dan saya Nur Melianti. Kita di sini untuk membuat tugas wawancara UMKM dari matkul interaksi manusia dan komputer. Langsung saja, kita sedang bersama Mas yang memiliki ruko sayur yang dekat dengan kampus Unisa. Baik Mas, untuk itu boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Almadi. Sudah membuka toko sayur di dekat kampus Unisa kurang lebih sudah 5 tahun berjalan. Untuk lokasi berjualannya biasa di mana saja Mas? Untuk lokasi berjualan sementara masih di situ, belum membuka tempat lain. Kira-kira Masnya ada niatan buat buka cabang baru? Kalau niat atau keinginan pasti ada untuk mengembangkan toko sayur lagi di tempat lain, tapi kita butuh persiapan dan menyiapkan apa saja yang ingin kita siapkan untuk pindah di tempat lain atau membuka cabang. Itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Ya, Jadi Mas, apa aja yang dijual selain sayur-sayuran? Memang kita jualnya sayur, tapi kita juga menjual sembako, bumbu-bumbu masak, dan ikan segar, ikan tawar kita juga menyediakan. Berarti Iya. ini ya Mas ya, bukan cuman sayur-sayuran ya? Enggak, daging enggak. Mas jual enggak? Iya, daging ayam juga, frozen, nugget gitu juga ada. Oh, ada semua ya Mas? Iya, ada. Berarti temanya cuma sayur tapi isinya itu banyak. Iya, banyak. Iya, Iya. iya. Iya Mas, teman saya. Oke, baik. Boleh sedikit ceritakan kegiatan Mas sehari-hari tuh kalau berjualan tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Kita operasional dari jam 12 malam, kita persiapan untuk belanja ke pasar, dan setelah persiapan kita berangkat belanja jam 1 malam. Setelah itu selesai belanja ke pasar, kita jam 4 sudah kembali lagi di toko. Setelah itu kita persiapan buka. Setelah itu kita jaga sampai jam 8 pagi saya. Terus setelah itu pergantian shift sama karyawan yang lain sampai jam 4 sore. Setelah itu jam 4 sore kita pergantian shift sampai jam 11 malam, kita tutup sampai jam 11 malam. Oh iya. Kan tutupnya tuh kan malam. Ya. Kira-kira Mas punya tips nggak agar sayurnya tuh biar tetap segar, terus daging-dagingnya juga nggak Abu segar, amis. iya. Untuk sayuran pasti kita kalau ada yang sisa kita sortiri, kita pilih-pilih yang bagus, dan sayuran yang tidak tahan di luar ruangan kita masukin ke dalam kulkas agar tetap segar dan terjaga. Setelah itu kalau soal ikan, kita kalau ayam kita kita packing, masukkan ke freezer. Kalau ikan laut kita masukin ke box, kita kasih es batu biar tetap segar. Mas, awal mula buka usaha ini tuh kira-kira apa saja sih yang disiapkan? Kalau awal mula itu pastinya kita
mencari tempat. Tempat yang kita yang tuju itu yang tempat yang strategis dan yang tepat pastinya, dan tujuannya banyak pemukiman atau warga sekitar yang pasti membeli sayur. Tujuannya itu setelah itu kita kalau sudah menemukan tempatnya, kita menyiapkan apa saja yang barang-barang yang ingin kita beli untuk kita butuhkan di tempat itu Untuk dijual. untuk dijual. Setelah itu kalau sayur kita kalau pertama kali buka itu barang kita tidak langsung banyak, pastinya kita belinya terbatas untuk mencari pelanggan. Bertahap-tahap ya Mas? Iya, bertahap. Nah, nanti setelah banyak warga yang tahu di tempat itu jual sayur dan sembako dan ikan, lama kelamaan kita akan menambah barang itu dan stok bisa aman sampai malam. Kalau siang kita kehabisan stok, kita belanja lagi ke pasar dekat warung, ada langganan. Oh iya. Berarti Masnya tuh sesuai sama kebutuhan pelanggan ya, apa yang dibutuhkan gitu. Jadi masukin ke tokonya. Ya, pastinya barang-barang yang pasti diminati pasti kita tambah untuk stok-stoknya agar terpenuhi dan cukup untuk pembeli agar tidak kehabisan. Pastinya kita Kira-kira tuh untuk buka usaha ini tuh modal dari Masnya tuh berapa yang dibutuhkan? untuk modal sendiri pastinya modal pertama ya sewa ruko sekian juta, sekitar per tahun 12 juta lah, 12 juta. Setelah itu untuk perabotan dan lain-lain ya sekitar 20-an lah, 20 juta. Dan sayuran pasti kita membutuhkan sayur dan sembako itu kurang lebih 5 juta ke atas untuk kebutuhan itu. Selama Mas berdagang sayur ini ada suka dan dukanya nggak? Untuk suka dan duka pasti ada, semua usaha pasti ada resikonya. Tapi kita tetap optimis dan kita tetap berjuang dan memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki untuk agar lebih baik lagi ke depannya. Kalau kerugian pasti ada, tapi kita tetap kita jalani lagi ya. Iya. Oke, baik Mas. Selanjutnya apa yang Gimana dulu Mas? Iya. Iya. Gini Mas, target pasar Mas tuh biasanya siapa aja Mas? Untuk targetnya pasti kita warga sekitar, juga pedagang-pedagang di sekitar toko, itu target kita. Mungkin itu aja target kita. Kalau mahasiswa pernah beli di situ nggak Mas? Untuk mahasiswa pasti ada, justru mayoritas hampir separuh juga mahasiswa yang beli, separuhnya juga warga dan pedagang di sekitar situ. Terus Mas pernah jalanin bisnis sama restoran lain nggak? Ya restorannya ngambil sayur-sayuran itu di tempat Mas? Pasti ada pelanggan restoran atau rumah makan ngambil sayuran atau kebutuhan dagangannya di toko kita, dan itu pesan terus kita siapin dan kita antar. Ya. Harganya tetap sama? Kalau soal harga pasti kita kasih harga beda sama yang lain. Kita agak kasih ringan harga yang separuh harga. Harga grosir? Iya, harga grosir. Ya. Ya. Kalau di toko Masnya biasanya sayur apa aja yang laku banget? Sayur sendiri pasti
sawi-sawian juga cabe, kobis, kayak cesin. Kalau sembako ya kayak bumbu-bumbuan, mie gitu, minyak. Dan kalau ikan pun ayam juga, ayam sama ikan laut laris juga, banyak yang peminatnya. Sebelumnya pernah nggak sih Mas menghadapi hari-hari yang sepi pembeli gitu Mas? Ya pasti kalau sepi pembeli ketika mungkin kayak liburan mahasiswa atau warga mungkin banyak ya mudik atau banyak toko yang lain saingannya pasti banyak. Pasti tidak semuanya beli di tempat kita. Iya, benar-benar. Untuk pelanggan itu biasanya ada yang tetap atau langganan gitu Mas? Untuk pelanggan ya ada yang udah tetap, ada yang langganan. Kayak yang rumah makan tadi, yang toko usaha-usaha rumah makan ya udah langganan. Kalau warga ya 1-2 udah pelanggan tetap. Terus selama Mas jualan ada masyarakat atau mahasiswa sekitar yang komplain buruk tentang ini karyawan Mas, tentang keadaan sayurnya kayak gitu. Kalau soal komplain atau kritik pasti ada. Untuk saran-sarannya mungkin kurang rapi atau kurang bersih atau kurang disiplin, itu Ada pasti juga, Mas, ya? Iya, pasti ada ya. Kalau karyawannya ada yang dikomplain sama masyarakat? Kalau karyawan ya mungkin cuma 1 atau 2, tapi langsung kita kasih teguran untuk agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Iya, benar-benar banget. Selama ini pernah nggak sih Mas pakai kayak cara online gitu Mas? Sementara ini masih belum menggunakan pesanan aplikasi lain, masih menggunakan pesanan melalui WhatsApp. Mungkin kayak rumah makan pasti pesennya lewat WhatsApp. Kalau ada warga kita kasih pelakatnya nomor WhatsApp, nanti masuk pesanan lewat WhatsApp dan kita melayani antar barang. Kalau ada mahasiswa yang bantu jualin sayur gitu lewat online, kira-kira Mas tertarik nggak sih Mas? Itu juga bagus, dan untuk belajar juga untuk cara berjualan. Kalau ada yang tertarik boleh-boleh saja untuk mencoba, untuk belajar dagang. Ada harapan atau kekhawatiran nggak sih Mas kalau ada anak muda atau mahasiswa yang mau ikut promosiin dagangannya Masnya? Kalau itu malah nggak takut sih, malah bagus. Malah senang kalau itu kan agar dagangan kita jadi rame, banyak pembelinya. Itu pasti tujuannya. Berarti Masnya tidak keberatan ya? Iya, nggak keberatan kalau itu. Mas pernah nggak punya karyawan tuh dari mahasiswa Unisa gitu? Kemarin beberapa bulan kemarin ketika ada karyawan kita lagi kena halangan, kita juga ada yang mahasiswa melamar kerja di situ untuk menggantikan kurang lebih 2 bulanan. Itu lama ada. juga ya? Iya. Bisa ya Mas ya? Bisa. Ya, kalau Bisa. gitu. Itu semester berapa Mas? Masih awal kayaknya. masih Ya. awal. Berarti Ya. aku bisa Mas ya? Ya. Aku juga. Bisa. Terima nggak kita Mas? Terus ini Mas, apa namanya? Kalau mahasiswa kan banyak tugasnya gitu ya Mas. Iya. Masuknya juga pasti Jadwalnya juga iya, padat kan? Iya. Itu solusinya untuk mahasiswa tuh gimana Mas? Kebetulan dia jadwalnya masuknya pagi. Oh, iya. Jadi kita aktivitasnya dia bisanya jam 4
4 sore. Oh iya. Jam 4 sore sampai malam. Kadang kalau izin ada tugas atau organisasi mungkin izin masuk jam 6 pagi, 6 malam gitu, 6 sore. Oh iya ya. Ada. Oh, selain Mas dan karyawan itu jaga-jaga di situ, aktivitas kesehariannya itu apa? Kalau aktivitas setelah selesai jaga ya kita aktivitas di rumah saja untuk istirahat atau merawat Padat gitu. iya badan. Terus rumah Mas dekat nggak sama toko sayur? Untuk rumah sendiri lumayan tapi nggak jauh banget, cuman sekitar 15-an menit dari tempat tinggal. Lumayan itu, Mas. Ya. Lumayan itu Mas Ya. kan? Ya. Saya punya pertanyaan lagi, Mas. Kan di Indonesia kan ini kan bisa jadi tuh harga sembakonya tuh naik. Iya. Nah, gimana sih Masnya tuh mengatasi kalau ketika tuh harga sembako naik terus ya gitu. Untuk soal harga sembako pasti ya ada kenaikan Iya, dan naik itu tadi. naik, tapi kadang kita mencari tempat yang agak murah sedikit, pasti ada di tempat-tempat lain kan pasti harga yang lebih grosir yang lebih murah, sembako atau sayur kita ambil di situ. Tapi kalau harganya sama ya kita ada kenaikan ya kita naikin harga di toko kita juga ada. Sayuran yang selalu naik itu apa Mas? Bawang-bawang itu juga. Iya, kalau sayuran mayoritas malah naik turun harganya setiap 2 hari sekali itu pasti ada kenaikan 1.000 2.000 itu pasti ada yang turun juga 2.000 3.000 gitu. Tapi soal harga kita update terus sesuai keuntungan kita yang mau diambil berapa gitu. Oh iya. Terus kan harganya naik nih Mas. Iya. Jadi masyarakat juga pasti akan kayak mikir-mikir juga Iya. belinya. Ada nggak pas harganya naik terus masyarakat itu kayak sepi pergi ke toko Mas untuk beli sayur? Ya itu pasti kalau itu ada kenaikan pasti ada saingan juga di tempat lain. Ada di sekitar situ banyak ada yang jualan sayur juga. Pasti kalau masyarakat itu suka membedakan harga. Oh Ya, iya. di toko Iya. satu sama toko lain. Iya iya. Pasti dicoba dulu ya. Iya, pasti. Tapi kalau harganya masih sama, pasti masih ambil dulu. Iya, masih ambil tempat kita. Iya iya. Jadi Bentar, masih ada juga. Oh iya, lagi. Kalau jumlah karyawan di tokonya ada berapa, Mas? Untuk karyawan kita 5 orang dan saya 5 orang, kita setiap shift 2 orang. Oh iya. Dan itu termasuk saya. Oh iya. Itu karyawannya, Mas, kira-kira pandang umur apa enggak? Untuk karyawan kita nggak mandang umur, yang penting niat kerja dan bagus kerja. Iya iya benar-benar. Kan gini, Mas, jualan sayur ini kan pasti ada apa? Dia tuh cepat layu kalau lama-lamaan kan? Iya. Nah, itu kira-kira Masnya tuh ada merasa rugi atau gimana? Terus cabai-cabai kan biasanya kan cepat busuk. Iya. Nah, Masnya tuh rasa ruginya tuh gimana? Kalau sayur-sayuran pasti ya, kalau yang pas sepi pembeli pasti Iya, banyak barang yang sisa, Iya, sisa itu semua. juga. Tapi ya yang penting kita tetap konsisten, dagangan tetap yang segar, walaupun kita rugi tapi kita tetap memberikan barang yang bagus untuk pembeli. Jadi gini, Mas, kan kita ini dari awalnya kan kita mau ngedesain. Ya. Ya. Kita mau liatin Masnya apa contoh desain kita. Jadi Masnya bisa lihat, terus bisa kasih solusi juga untuk warnanya, logonya, bisa Mas lihat untuk referensinya. Iya.
untuk logo ada berapa macam atau apa aja logo? Kalau dari dari kita Mas ya, Iya. kita rencananya logonya itu kita masukin sayur-sayuran gitu. Iya. Terus iya sayur-sayuran. Iya. Heeh. Yang Iyalah. Iya. yang tema klasik atau sederhana? Kalau yang sederhana tuh kayak gini Mas. Iya. Jadi kayak dia tuh ya Simple gini. Iya. backgroundnya tuh ya pasti ada sayur-sayuran, terus daging-dagingan juga kan. Iya. Warnanya kayak gini. Warnanya polos, juga Mas. pasti berkombinasi sama warna sayur-sayuran buahnya. kan. Ya, yang simple aja nggak? Oh, yang simpel aja, yang Mungkin dari Masnya ada ini saran warna. Atau gimana gitu. untuk warna mungkin backgroundnya kalau sayuran identitas warnanya ya Hijau. Iya. Kalau bumbu-bumbu ya warna kecoklatan. Iya. Oh iya. Berarti boleh ya. Iya. Hijau sama coklat. Iya. Oh iya. Mas, kira-kira Mas punya pesan nggak buat orang-orang di luar sana yang mungkin mau buka usaha gitu? Iya. Selagi untuk orang-orang yang pasti ada tentunya untuk anak-anak muda yang ingin membuka usaha itu bagus soalnya untuk masa tua yang lebih bagus tidak ikut kerja orang lain dan sarannya ya kalau mau usaha ya jangan takut gagal dan jangan takut resikonya tetap Iya, benar. untuk tetap jalani apapun yang Resikonya. terjadi ya yang rintangannya. Jangan takut gagal dan jangan menyerah gitu. Iya, Kalau benar. mau sukses. Benar banget itu, Mas. Kumpulin niat. Iya. Iya. Apalagi anak muda nih satu ngeluh, Mas. Iya. Udah gagal satu kali langsung ngeluh ini itu. Kalau soal usaha pembangunan usaha itu pasti kita rasain capek Iya, dan itu udah pasti Mas. capek dan kita mungkin banyak waktu tidur yang tidak teratur kan untuk agar bisnis kita pasti untuk berjalan lebih baik lagi. Dan Yang penting tetap semangat. iya. Benar-benar. Oke Mas, terima kasih ya Mas atas waktu dan kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Iya. Informasi yang telah Mas berikan sangat membantu sekali dan akan sangat berguna dalam penyusunan tugas kuliah kami. Semoga Mas selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam segala aktivitasnya dan semoga toko sayurnya semakin terus. lancar. Iya. Tidak ada kendala. Iya benar, sama pembelinya semakin banyak, Iya, semakin amin. ramai. Ya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mas Ya, atas sama-sama. waktunya. Maaf Mas baru podcast. Ya. Soalnya malam ini udah Mas. Iya. Kemarin ternyata cuma 8 menit. Mas Alif,